Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi satu bacaan, tapi dua ilmu, dua versi, dua cara. Mohon jangan di-skip. Syekh Abdul Hasan Asyadzili Al-Hasani adalah pendiri Thariqah Syadziliyah. Sebagian besar ulama sepakat bahwa beliau lahir di negeri Maghribi pada tahun 593 Hijriah atau 1197 Masehi di sebuah desa yang bernama Gumaroh dekat kota Sabtah yang sekarang bernama Ceuta, berdekatan dengan desa Sipanyol yang terletak di Afrika Utara. Nasab atau keturunan Abdul Hasan Asyadzili benar-benar tersambung sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab beliau adalah Abdul Hasan bin Abdullah Abdul Jabbar bin Tamim bin Hurmus bin Hatim bin Kusoy bin Yusuf bin Yusya bin Wardi bin Batal bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah mengijazahkan satu amalan dari ayat Al-Quran, yaitu surah Ali Imran ayat ke-173. Latar belakang turunnya ayat ini adalah pada masa lalu ada seseorang yang bernama Naim bin Mas'ud al-Asy'ari mengabarkan bahwa Abu Sufyan, pemimpin kaum Quraisy dan kawan-kawannya, sedang mengumpulkan orang-orang dalam jumlah yang banyak untuk menyerang kaum muslim. Maka takutlah kalian kepada mereka. Tetapi kabar itu justru membuat kaum muslim semakin berani, semakin beriman dan tambah percaya terhadap Allah. Dan kaum muslim berkata, cukuplah Allah bagi kami sebagai pembela, sebagai pelindung dan tempat menyerahkan segala urusan. Ketika ucapan kaum muslim disampaikan kembali ke Abu Sufyan, yang terjadi kemudian malah terbalik. Abu Sufyan dan kawan-kawannya merasa cemas dan takut karena ternyata kaum muslim adalah orang-orang yang siap untuk mati kapan saja. Abu Sufyan tidak berani muncul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslim pergi ke pasar Badar, tetapi tidak menemui Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Akhirnya kaum muslimin dan penduduk berjual beli di pasar dan mendapat laba atau keuntungan. Tidak ada luka-luka, tidak ada bencana, tidak ada kematian. Ayat ini bila digunakan sebagai bacaan zikir dengan cara-cara tertentu, berguna untuk memberi kecukupan rezeki, jalan keluar untuk membayar hutang, serta dilindungi dari kezaliman orang lain. Bahkan bisa digunakan untuk membalas kezaliman orang lain hingga orang tersebut bisa celaka atas izin Allah. Beberapa orang sudah berzikir dengan ayat ini, tapi tidak ada perkembangan. Kenapa? Karena tidak tahu cara yang paling tepat, cara yang diijazahkan oleh ulama yang berkaromah seorang waliullah. Memang zikir ini sering diucapkan oleh para nabi, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus soleh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, jika kalian menghadapi suatu masalah besar, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Di masa Rasulullah, orang yang mengucapkan ini betul-betul tahu maknanya, betul-betul mengucapkannya dengan penuh penghayatan, sehingga banyak yang terkabul. Sedangkan kita di masa sekarang, orang yang kurang bersahabat dengan Al-Quran, lebih sering bersahabat dengan WhatsApp. Orang yang lebih sering ngobrol berbahasa Indonesia, jarang berkomunikasi dengan bahasa Arab.
sehingga zikir tinggal hanya ucapan bibir. Maka supaya jangan sampai seperti itu, supaya zikir ini betul-betul berkhasiat dan bekerja secara gaib, harus ikutilah tata cara termasuk yang terdapat dalam kitab Sirrul Jamil halaman 21 yang sudah teruji dan terbukti tajrib. Maaf, maksud saya kitab Sirrul Jalil ya. Bagaimana caranya? Begini. Ini cara pertama, persiringan. Selesai sholat maghrib, jadikanlah ini zikir sambil menunggu azan sholat isya. Selesai sholat subuh, jadikanlah ini zikir sambil menunggu terbitnya matahari. Dan selesai sholat tahajud di tengah malam, jadikanlah ini zikir penambah amalan qiyamul lail. Di saat sholat, tepat sudah selesai, bersalam, tengok kanan, lalu bersalam, tengok ke kiri. Posisi duduk jangan diubah. Tetap dalam posisi duduk tahiyat akhir. Pertahankan posisi duduknya, jangan diubah seperti itu. Langsung ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu ta'awudz 1 kali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu basmalah 19 kali, bismillahirrahmanirrahim. 19 kali. Awas, hitungannya harus pas, jangan diubah. Karena ini semua sudah sesuai adatul huruf. Membacanya ini semua harus dengan tartil, diresapi, jangan terburu-buru. Selesai membaca basmalah 19 kali, barulah Anda boleh merubah posisi duduk. Bebas mau bersila atau duduk dengan posisi yang sama, silakan senyamannya Anda. Lalu ucapkanlah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Juga dengan tenang dan diresapi. Dan akhirnya ucapkanlah zikir ini sesuai dengan hurufnya, jumlah hurufnya 450. Maka dibaca sebanyak sejumlah 450 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dan dialah sebaik-baik al-wakil, pengurus, pelindung, penjamin. Bila sudah selesai, berdoalah. Dengan kalimat doa ini dibaca harus pas sebanyak 39 kali. Ya Allah, wa subba alaya rizqa subbata rahmatin, anta roja qalbil katsiri minal khobat. Dan kucurkanlah rezeki kepadaku seperti kucuran rahmatmu, karena engkau adalah harapan hatiku yang sedang hancur. Dan sebagai penutup, ucapkanlah 1 kali, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Selain cara yang pertama tadi, konon Syekh Abdul Hasan Asyadzili pernah berkata, sediakanlah kantung kain katun berwarna putih untuk tempat datangnya uang. Di bagian dalamnya ditulis wipik. Mengamalkannya pada saat sebelum tidur malam. Sholat hajat 4 rakaat dengan 2 kali salam. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surah Al-Ikhlas 20 kali. Kemudian salam, lalu berdiri lagi sholat rakaat yang ketiga setelah Al-Fatihah baca surah Al-Ikhlas 30 kali. Dan rakaat keempat setelah Al-Fatihah baca surah Al-Ikhlas 40 kali. Berarti totalnya sholat 4 rakaat dan ada 100 kali surah Al-Ikhlas. Selesai sholat, bacalah istighfar 100 kali. Astagfirullahaladzim. Lalu sholawat 1000 kali. Bebas sholawat apa saja. Boleh sholawat yang pendek. Sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Lalu baru kemudian bacalah
hasbunallah wa ni'mal wakil 1000 kali. Biasanya sebelum 14 hari, uangnya akan ada di kantong kain itu. Ditaruh di bawah sajadah tempat Anda mengamalkan cara kedua ini. Harus tersendiri. Jangan ada orang lain di situ. Kantong kainnya biar letakkan di bawah sajadah. Sajadahnya hanya digunakan sholat oleh Anda sendiri. Uangnya akan ada di kantong kain itu. Boleh diambil seperlunya setiap hari, tidak akan habis-habis. Jika habis, bisa diulang lagi ritualnya. Di bagian dalam kain itu sudah Anda tulis berisi angka-angka dalam kotak persegi, yaitu wipik. Seperti ini wipiknya. Ada angka 120, 191, 126, 114, 231, dan 220. Kalau cara ini dianggap sulit, amalkan saja cara pertama. Atau cara kedua tetap ini diamalkan tapi secara bebas, tidak menulis wipik. Rezekinya berupa kemudahan dan melalui sebab-sebab lain, tidak datang langsung di suatu kain. Semua terserah kita mau mengamalkan yang mana. Yang penting rutin dan tekun, yakin, istiqomah. Maaf bila ada coretan-coretan dari saya bila saya salah tulis atau salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.